warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Andrea Puspa dengan NIM 934130119 dari kelas Ekonomi Syariah kelas A dengan mata kuliah Perilaku Organisasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kepribadian dan nilai perilaku organisasi. Yang pertama ada pengertian dan sifat-sifat kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian adalah salah satu karakteristik etika moral yang dimiliki oleh setiap individu, di mana sifat dan kepribadian yang dimilikinya akan mempengaruhi maju mundurnya suatu organisasi. Selanjutnya ada sifat-sifat kepribadian. 5 sifat kepribadian menurut Deborah Evelina Purba dan Alinina Licia Sentari. Yang pertama ada extraversion atau ekstraversi. Yang kedua agreeableness atau mudah akur atau mudah berkesepakat. Yang ketiga conscientious atau bersifat berhati-hati. Yang keempat openness to experience, terbuka terhadap hal-hal baru. Yang terakhir emotional stability atau stabilitas emosional. Selanjutnya ada sifat-sifat kepribadian yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama ada tempat kedudukan atau kendali. Yang kedua machiavellianism. Yang ketiga self-reward atau hadiah diri. Yang keempat self-monitoring. Yang kelima pengambilan resiko. Yang keenam tipe kepribadian. Pengertian dan pentingnya nilai kepribadian. Apa sih nilai kepribadian itu? Konsep nilai seperti dikemukakan Rockcage dan William Jr. sering disebut sebagai personal atau individual value. Contoh nilai berkaitan dengan personal atau individual value diantaranya adalah disiplin diri atau self-discipline, pengendalian diri atau self-control, kesalehan, dan kebaikan hati seseorang. Sedangkan, jika nilai-nilai tersebut dikaitkan dengan pekerjaan, misalnya seperti dikemukakan Hofstede, maka akan diperoleh konsep nilai yang yakni di nilai-nilai kerja work-related values. Contoh nilai-nilai kerja misalnya job involvement dan commitment. Selanjutnya ada kaitan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Di dalam sebuah organisasi, kepribadian dan emosi akan sangat mempengaruhi individu dalam menjalankan tugasnya atau kinerja. Tanpa disadari, faktor kepribadian dan emosi menjadi salah satu penentu keberhasilan kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi karena untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi. Faktor individu dan kelompok juga sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi. Organisasi sangat membutuhkan karyawan dan tim kerja yang dapat mendukung keberhasilan suatu organisasi, dan dalam hal ini kepribadian dan emosi sangat berpengaruh dalam berjalannya semua aktivitas yang ada dalam organisasi. Yang terakhir, ada pendekatan dalam melakukan klasifikasi tipe nilai-nilai. Yang pertama ada terminal dan instrumental value. Terminal value merupakan keadaan eksistensi akhir yang diinginkan atau tujuan yang ingin dicapai selama-lamanya. Nilai ini dapat berupa suatu kehidupan yang meningkat, nyaman, aman, makmur, damai, rasa berprestasi, kemerdekaan, kebahagiaan, pengakuan sosial, dan lain-lain. Sedangkan instrumental value merupakan cara mencapai nilai terminal yang diinginkan seperti ambisius, berani, memaafkan, jujur, logis, sopan, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kedua ada Schwartz Values Theory. Schwartz dalam Wibowo meyakini bahwa nilai-nilai bersifat motivasional. Apabila prestasi seorang tersebut bekerja keras untuk mendapat promosi di pekerjaan. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.